Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafaddil ala man syaa bima syaa. Al-mutafarrid bimaziyatil istifa'i wal istiba'. Al-muyassir kullan lima khuliqa lahu min ajlihi bitariqatil ilhami wal iha. Wassalatu wassalam ala markazid dairatil wujud wal muhdat likulli mawjud wa ala alihi wa sahbihi alladhina simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta syi'ta an taj'alal husna sahla. Allahumma amin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di makam, di rihabnya Al-Habib Al-Arif Billah, wali min awliyaillah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan kehadiran kita, ziarah kita, apa yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan ya'til madad ala gadril mashhad. Keberkahan seseorang ketika berziarah kepada wali min awliyaillah tergantung niat dan hati kita. Kalau niat kita meyakini bahwa ini orang yang termasuk disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu akan dapat kepada orang yang berziarah. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap dia hanya orang biasa, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari ziarah tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-madad ala gadril mashhad. Keberkahan itu tergantung apa yang kita niatkan ketika kita hadir di majlis seperti ini, apalagi kita berada di makam tempatnya Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus alumni khirij dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo yang saya muliakan. Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Nasihat-nasihat yang cukup panjang, yang cukup luar biasa. Ditambah lagi dengan testimoni daripada alumni-alumni yang duduk langsung, belajar langsung, mamba yang mendapatkan ilmu langsung dari almarhum Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri sudah cukup panjang. Saya tidak akan panjang lebar karena waktu sudah cukup malam. Saya ingin menggarisbawahi, ada salah seorang ulama mengatakan bahwa nanti akhir zaman, di akhir-akhir zaman ini ada satu nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan hilang nilai kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Ada satu nilai kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan hilang nilai itu ketika kita masuk di akhir zaman ini. Apa nilai apa itu yang akan hilang? Selain para ulama yang akan dicabut, ilmu yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama, ada satu nilai yang akan hilang kepada kita, yaitu namanya mukafaatul ihsan bil ihsan. Membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini akan hilang. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh suri tauladan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fama jazaul ihsan illal", semua tahu illal ihsan. Ini ayat berkaitan tentang balas budi.
Bagaimana Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita tahu membalas budi kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW waktu perang Hunain, beliau kekurangan biaya, ada kekurangan sesuatu. Lalu beliau pergi kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Rabi'ah al-Mahzumi, meminjam sesuatu untuk keperluan perang. Setelah selesai perang, Rasul mengembalikan apa yang dipinjam. Seraya Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Rabi'ah al-Mahzumi, Rasul mengatakan, barakallahu fiik wa fi auladik wa malik, fama innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamd. Ketika Rasulullah mengembalikan apa yang dia pinjam, lalu Rasul tidak sekedar mengembalikan, tapi didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seraya Rasul mengatakan, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, kepada keluargamu dan hartamu. Lalu Rasul mengingatkan kepada kita, innama jazaa'us salaf al-wafa'u wal hamd. Ketahuilah, balas budi orang yang memberi pinjaman kepada kita, mengembalikan apa yang dia pinjamkan, dan kita doakan orang tersebut. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita, kita harus selalu bisa membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita tidak bisa balas budi kepada beberapa kelompok, kepada beberapa orang. Yang pertama, seseorang tidak akan bisa membalas budi kepada kedua orang tuanya. Kepada ibunya yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, membesarkan, membiayai sampai berhasil sukses. Sehebat apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, itu namanya bukan mukafa'ah, bukan balas budi. Karena kita tidak bisa membalas budi orang tua kita kecuali satu, kata Rasulullah. Engkau bisa balas budi orang tuamu kalau engkau melihat orang tuamu, ayahmu atau ibumu menjadi budak, lalu kau tebus dan memerdekakannya. Itu bisa membalas budi kedua orang tua. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa membalas budi mereka. Ini yang sering kita lupakan. Kita terkadang merasa kita sudah hebat. Kita merasa kita sudah paling besar. Kita sudah merasa paling top. Kita tidak sadar bahwa keberhasilan kita karena keberhasilan kedua orang tua kita. Kalau bukan karena berkat mereka dan berkat doa mereka, niscaya kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Oleh karena itu, Allah menekankan tidak ada satu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, berbuat baik. Apakah ketika kita berbuat baik sudah membalas budi? Kalla, sama sekali tidak. Kalau kita masih ada orang tua, berusaha kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dalam rangka mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita sejak kecil maupun kita sudah dewasa. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sahabat pernah datang, ya Rasulullah, saya ini tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua saya. Ayah saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku? Kata Nabi, na'am, ada. Sambung hubungan silaturahim yang pernah dilakukan oleh orang tua kamu dan doakan kepada kedua orang tua kamu. Ketika kita mendoakan kepada kedua orang tua dan kita menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan teman-teman yang pernah digauli atau ditemui oleh orang tua kita, maka itu termasuk dari birrul walidain.
Yang kedua, yang kita tidak bisa membalas budi adalah guru kita. Aba'ukum thalas, kata Nabi. Ayah kalian ada 3. Aba'ukumul ladzi waladatkum. Orang tua kalian yang melahirkan, bapak ibu kalian itu orang tua kalian. Wa aba'ukum alladzi yatazawwad bintahu. Orang tua yang anaknya, putrinya engkau nikahi, yaitu mertua. Mertua statusnya sama seperti orang tua. Wajib kita hormati dan kita birrul walidain kepada mertua kita. Sebagai ganti istri berbakti kepada kita. Istri tidak lagi wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak wajib. Saya tekankan di sini, tidak wajib. Kewajibannya dia berbakti kepada suaminya. Dan sebagai ganti, kata Nabi, suaminya wajib berbakti kepada kedua mertuanya. Sebagai ganti, take and give. Ini diatur di dalam Islam. Sehingga tidak heran ketika ada suatu peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita ketika suaminya sedang berpergian, lalu suaminya berpesan, wahai istriku, engkau tidak boleh keluar dari rumah sampai saya datang. Pergi suaminya, tiba-tiba dapat kabar istrinya bahwa ayahnya dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan gawat, sudah mau meninggal dunia. Tapi istrinya mengatakan, saya tidak berani keluar karena saya tidak mendapat izin dari suamiku. Kemudian selang beberapa saat datang lagi kabar, ya ummata, wahai wanita, bahwa ayahmu sudah meninggal dunia. Apa engkau tidak mau melihat jenazahnya? Dia bilang, tidak, saya tidak berani keluar. Tidak ada izin dari suamiku. Maka ketika kabar ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan suaminya pulang dan kaget terkejut. Lalu suaminya mengatakan, kenapa engkau tidak pergi wahai istriku? Dia bilang, tidak ada izin dari engkau, saya tidak berani. Maka berkat ketaatan itulah, maka Allah karuniakan keturunan anak-anak yang soleh, yang berkah. Itu peristiwa di zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, aba'ukumul ladzi yu'allimukum wa huwa afdalukum. Ayah kalian yang mengajarkan kalian sejak dari sesuatu yang kalian tidak tahu sampai kalian mengetahui sesuatu, wa huwa afdalukum, dan mereka adalah yang paling mulia. Siapakah mereka? Yaitu guru-guru kita. Guru-guru kita ini pahlawan tanpa jasa. Mereka ini tidak mengharapkan sesuatu imbalan apapun dari kita. Andai kata guru itu melihat muridnya berhasil, itu merupakan satu kesenangan buat dia. Tapi sudahkah kita sebagai murid membalas jasa guru kita? Berterima kasih kepada guru kita. Man sunia alaihil ma'ruf, kata Nabi Muhammad, fal yukafi'uhu. Kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kalian, kalian harus balas dengan berbuat baik. Fa illam tajiduhu, kalau kalian tidak bisa membalas, paling tidak kalian mendoakan orang tersebut sehingga dia senang ketika engkau mendoakannya. Oleh karena itu, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, semboyan, simbol, prinsip dari almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wal Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, wal Habib Abdullah, wal Habib Muhammad, semuanya ini memiliki satu prinsip. Prinsip yang mereka ambil dari datuk-datuk mereka, dari ayah-ayah mereka sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Prinsip apa yang mereka terapkan? Yaitu ketika mereka memberikan ilmu kepada kita, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini prinsip ahlul baitin Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika memberikan sesuatu, ilmu, harta, apapun, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah,
karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak mengharapkan kalian berterima kasih, saya tidak mengharapkan kalian balas budi. Tapi alangkah jeleknya, kata Imam Ali, orang yang paling jelek adalah orang yang selalu melupakan balas budi kebaikan orang lain. Apalagi kepada guru kita ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya acara seperti ini bagian dari kecintaan dan balas budi kita kepada almarhum. Kita tidak bisa membalas budi kepada guru kita sehebat apapun. Kita memberikan apapun kepada guru kita tidak bakal bisa. Oleh karena itu kata ulama, ada dua hal yang harus diperhatikan: menjaga al-khairat, hidupkan al-khairat, belajar di al-khairat. Al-wafa, kalau kalian betul-betul cinta kepada guru kalian, jalani wasiat ini, jalani apa yang dipesankan kepada kita. Yang kedua, ad-doa, doa yang kita kirimkan. Hanya itu yang kita bisa membalas budi kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang keluar dari makam ini kecuali dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan segala penyakitnya. Dan yang memiliki hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh, yang saleha, yang bermanfaat dunia akhirat, yang bisa menjadi qurratul ain, menjadi buah hati kita, buah hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa shafaita wala aiban illa satarta wala dhunuban illa ghafarta wala ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة أعين لسيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum wal Habib Ali bin Hasan Al-Jufri yang sudah menyampaikan beberapa pesan dan nasihat kepada kita yang insyaallah pada saat ini hati-hati kita yang terbaluk rindu dan cinta kepada guru kita Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Said Segaf bin Muhammad Al-Jufri, Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, dan Habib Abdullah bin Salim bin Idrus bin Salim Al-Jufri, dan Hubabah Syarifah Sa'diyah binti Idrus bin Salim Al-Jufri akan senantiasa terus diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kekuatan terus untuk kita menjaga al-khairat ini. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, tapi hanya cinta yang ada dalam hati ini insyaallah akan mengkristal kepada semua zuriat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk terus menjaga al-khairat dan membawa kita tetap di bahteranya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menuju kepada sambutan bahteranya Habib Said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus bersama dengan orang-orang yang terus bersama menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus dibawa oleh Habib Idrus dan guru-guru kita.